Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tenaga honorer dimanapun berada. Nah, di kesempatan baik ini kita dapat berjumpa kembali yang tentunya kita akan bahas terkait pendataan non ASN ya. Di sini Bapak Ibu sama-sama telah kita ketahui yang pada saat ini pendataan non ASN telah ditutup, yaitu bersifat sementara. Penutupan ini bersifat sementara. Di sini tahap prafinalisasi ya. Dan untuk tahap finalnya nanti di tanggal 31 Oktober 2022. Dan di sini Bapak Ibu sama-sama dapat kita lihat tindak lanjut dari pendataan non ASN. Sebelumnya di sini ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke tindak lanjut, kembali saya tunjukkan timeline pendataan ya. Untuk timeline pendataan di sini prafinalisasi yaitu jatuh pada tanggal 31 September yang sama-sama telah kita lewati yaitu semalam, tepatnya di jam 00 ya. Ini untuk prafinalisasi telah menutup semua proses kegiatan pendataan dan instansi akan mengumumkan ya daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam penataan uji publik. Kemudian nanti setiap tenaga non-ASN dapat memeriksa datanya dari pengumuman instansi. Jika tidak terdata maka dapat mengusulkan usulan pendataan ya. Dan untuk finalnya seperti yang telah saya sampaikan barusan, yaitu jatuh pada tanggal 31 Oktober 2022 ya. Di sini nanti setiap instansi akan kembali melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir ya. Kemudian nanti setiap instansi akan mengumumkan tenaga non-ASN yang hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Oke Bapak Ibu, di sini kita dapat lihat tindak lanjut dari pendataan non-ASN ini. Ini yang dikeluarkan oleh Menpan RB ya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 2022 kemarin hari ya, dengan nomor surat B garing 1917 garing M.SM.01.00 garing 2022. Lampirannya tidak ada. Dengan hal tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan Bapak Ibu, surat ini ditujukan kepada para penjabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat dan instansi daerah ya. Nah, sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor sekian-sekian pada tanggal 22 Juli 2022, hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non-asn.bkn.go.id. Badan Kepegawaian Negara bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut ya. Di sini dapat kita lihat. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada penjabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB dimaksud. Ya. Kemudian di poin nomor 2 dapat kita lihat sama-sama, yaitu pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN ya. Kemudian di poin nomor 3, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pukul 07.10 ya waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri dari atas 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah berdasarkan telaah BKN ya.
berdasarkan telaah BKN, ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PAN-RB dengan nomor B-11.SM.01.00/2022 ya. Di poin nomor 4, berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut, agar para penjabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Yang pertama, di sini bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB nomor sekian-sekian di tanggal 22 Juli 2022 ya. Jadi yang dikeluarkan pada tanggal tersebut. Selanjutnya, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri PAN-RB dengan nomor sekian-sekian yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2022. Kemudian di sini di poin C dapat kita lihat hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan huruf B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari ya. Dan paling lambat 8 Oktober, yaitu paling lambat sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Selanjutnya di sini di poin D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka 10 hari atau paling lambat sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 di jam 15.00 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Dan di poin nomor 5 kita lihat yaitu data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh penjabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN ya. Dan di sini di poin nomor 6, dalam hal penjabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Dan di poin nomor terakhir yaitu nomor 7 dapat kita lihat yaitu apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan Menpan RB dengan nomor sekian-sekian dan surat Menteri PAN RB dengan nomor sekian-sekian akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum ya, baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Dan di sini akan dikenakan sanksi bagi penjabat yang melakukan data-data siluman bisa dikatakan ya. Oke, demikian di sini ya Bapak Ibu. Di sini suratnya dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang langsung ditandatangani oleh Bapak Abdullah Anwar Anas. Oke, di sini Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, sama-sama dapat kita kunjungi kanal YouTube Mukhtar Syahcut ya. Di sini Bapak Ibu bisa temukan sedikit banyaknya informasi-informasi yang bermanfaat untuk diketahui ya. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa kembali. Dan di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam paparan saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.